Aku nggak tahu juga, aku jalanin aja. Kalau misalnya nanti ada laporan, ya diundang ya, saya akan datang. Intinya saya tidak pernah melakukan apapun. Menurut saya nggak ada niat sedikit pun. Saya pun nggak tahu loh apa artinya tadi, saya nggak tahu juga. Yang berisikan tentang kata-kata kocak, tanpa kuliah, bim salah bim, kun fayakun mau jadi Tuhan. Ya. Kalimat itu yang pada prinsipnya kita permasalahkan. Ya udah, kita jalanin aja lah proses hukumnya. Bukannya ini sudah biasa juga sih saya. Udah terbiasa kayaknya. Takdir sih. Perlu digarisbawahi bahwa kun fayakun itu adalah kalam Allah yang tidak pantas, tidak boleh disandingkan dengan kata-kata bim salah bim atau mantra buatan manusia. Saya sangat berhati-hati sekali tentang agama ya, karena saya tahu banget itu tidak layak untuk kita permainkan, tidak layak untuk kita bercandain, tidak layak untuk apa-apa. Makanya saya sangat berhati-hati sekali dan saya menghormatin semua agama apapun. Saya juga berteman dengan banyak ustadz. Kalau kalian lihat di podcast saya selalu berteman dengan banyak ustadz. Saya juga belajar banyak dari ustadz-ustadz. Jadi nggak ada lah sedikit pun saya ingin mempermainkan soal agama atau apapun. Diduga melakukan penistaan agama pada konten yang dibuatnya, dokter spesialis wajah yakni Dr. Richard Lee secara resmi dilaporkan oleh lawyer Sunan Kalijaga. Dianggap menyalahartikan kalam Allah dengan kalimat bim salah bim. Hal itu sontak membuat nama Dr. Richard Lee kian digunjing akibat perkataan kontroversi yang terlontarkan dalam podcast sang dokter. Namun, kendati namanya kini sudah resmi dilaporkan, Dr. Richard Lee justru tak tahu menahu dengan apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Mengaku akan hadir mengikuti proses hukum. Lantas, seperti apakah cara Dr. Richard Lee dalam menyikapi masalah yang tiba-tiba menyeret namanya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sempat bersih tegang dengan Kartika Putri hingga Rasman Arif Nasution, kini nama Dr. Richard Lee kembali menjadi sorotan usai dirinya dianggap telah melakukan penistaan agama pada konten yang ia buat. Seolah menyamaartikan kalimat kun fayakun dengan bim salah bim. Hal tersebut pun sontak memancing perkara amarah warganet yang geram dengan adanya perkataan yang terlontar di podcast milik Dr. Richard Lee. Mengaku tak tahu menahu dengan apa yang terjadi, nyatanya hal tersebut justru dianggap tak terlalu menjadi masalah besar bagi Dr. Richard Lee. Sebagaimana dirinya tak merasa mengucap kalimat kontroversi yang saat ini dipermasalahkan. Lantas, seperti apa klarifikasi yang coba disampaikan Dr. Richard Lee mengenai hal tersebut? Kocak, tanpa kuliah, simsalabim, kun fayakun, muji Tuhan katanya. Oke. Hah? Iya. Yang bagian mana penistaan agama? Di podcast mana ya? Di podcast saya ada bagian mana kalimatnya? Bagian apa? Oh. Itu saya yang ngomong. Saya ngomong kun fayakun. Narasumbernya yang ngomong, tapi yang dilaporin, loh, kok bisa kayak gitu? Nggak tahu aku, kalian sendiri aja yang nilai. Kalau di situ bukan saya yang ngomong kan? Bukan ya? Bukan saya yang ngomong ya? Terus kok saya yang dilaporin ya? Karena ada posisi podcast. Iya, posisinya di podcastnya dokter. Oh, tapi bukan saya yang ngomong kan? Karena dokternya. Oh, yang terkenal sayanya, oke. Aku nggak tahu juga, aku jalanin aja. Kalau misalnya nanti ada laporan, ya diundang ya, saya akan datang. Intinya saya tidak pernah
melakukan apapun. Menurut saya nggak ada niat sedikit pun. Saya pun nggak tahu loh apa artinya tadi, saya nggak tahu juga. Ya udah, kita jalanin aja lah proses hukum ya. Bukannya ini sudah biasa juga sih saya. Sudah mulai terbiasa kayaknya. Takdir sih. Saya sangat berhati-hati sekali tentang agama ya, karena saya tahu banget itu tidak layak untuk kita permainkan, tidak layak untuk kita bercandain, tidak layak untuk apa-apa. Makanya saya sangat berhati-hati sekali dan saya menghormatin semua agama apapun. Saya juga berteman dengan banyak ustadz. Kalau kalian lihat di podcast saya selalu berteman dengan banyak ustadz. Saya juga belajar banyak dari ustadz-ustadz, jadi nggak ada lah sedikit pun saya ingin mempermainkan soal agama atau apapun. Ya, malah saya pengen belajar banyak. Setiap kali ada yang podcast keluar, saya masih hubungan baik. Saya bertanya-tanya kayak gitu, punya ada kejadian apa, saya tanya, ini boleh nggak sih dalam agama Islam? Saya justru banyak belajar. Pengen ngajakin saya terus justru kan, karena saya pengen belajar terus. Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Faizar, saya dekat juga, Ustadz Eri, Ustadz Denny Slim, kemarin terakhir kan datang ke podcast saya juga, itu orangnya luar biasa banget. Saya ngobrol dengan dia ya, orangnya juga benar-benar outstanding ya, cara berpikirnya juga bagus banget. Saya juga dekat, sering komunikasi juga. Jadi nggak ada lah kalau saya bilang, saya malah pengen belajar banyak dari agama Islam ya. Jadi nggak ada keinginan saya sedikit pun untuk menistakan atau apapun. Oh, lebih berhati-hati. Gini ya, kalau saya ngundang podcast ya, saya sangat berhati-hati sekali. Kredibilitasnya itu harus benar-benar ada bukti lah ya. Ngomong saya juga nggak mau. Kalau kalian lihat di podcast saya semuanya, semua akan saya cecar. Makanya kalau orang ngomong kan keluar dari podcast saya hidup-hidup tuh luar biasa banget. Orang keluar dari podcast saya hidup-hidup itu good banget lah saya ngomongnya. Dukun datang ke tempat saya tuh keluarnya pasti viral banget ya. Orang yang ngomongin kaya sekalipun datang ke podcast saya itu bisa keluar itu ya ketawa dia. Kalau datang ke podcast saya itu saya benar-benar kritis banget bertanya ya. Dan saya pure semuanya, kita nggak ada konten-kontenan ya. Saya bertanya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Silakan jawab sesuai dengan kapasitasnya kamu. Dan saya juga menseleksi benar-benar apa yang disampaikan. Kalau benar apa yang disampaikan banyak korbannya, saya malah tambah demen. Karena kalau misalnya korbannya banyak kan, saya pengen podcast saya itu berguna bagi masyarakat supaya nggak ada korban yang lainnya. Pelajaran utama dari kasus Kartika Putri adalah kalau tidak salah tidak perlu minta maaf. Akan saya kenang selalu baik di conference manapun ataupun di wawancara manapun. Pelajarannya kalau tidak bersalah jangan pernah minta maaf. Karena kalau kita minta maaf artinya kita bersalah. Terlepas dari klarifikasi yang coba ditegaskan oleh Dr. Richard Lee, nyatanya kasus tersebut kini dianggap serius oleh lawyer Sunan Kalijaga. Sebagaimana Sunan bersama Himpunan Advokat Indonesia melaporkan Dr. Richard Lee ke polisi atas kasus dugaan penistaan agama. Hal tersebut digarisbawahi oleh Sunan Kalijaga. Bersama pihaknya menegaskan bahwa kalam tersebut tak boleh disamaartikan oleh kata-kata sihir buatan manusia. Tanpa adanya somasi, bersama Himpunan Advokat Indonesia, Sunan Kalijaga juga sempat menyambangi kantor PBNU guna mengawal ketat terprosesnya laporan adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee. Lalu, langkah seperti apa yang akan dilakukan Sunan Kalijaga dalam mengawal proses yang dilayangkan terhadap Dr. Richard Lee? Saya dari Himpunan Advokat Muda Indonesia bersama rekan-rekan ya, telah melaporkan ke Polda Metro Jaya dalam kaitan adanya seorang public figure, seorang dokter bersama narasumbernya yang kami anggap ada dugaan penistaan agama, yang dimana di dalam podcast tersebut yang disiarkan di YouTube milik pribadinya ya, dan ditonton oleh jutaan pemirsa, kami duga ada kata-kata atau kalimat yang tidak pantas, yang dimana kata-kata tersebut adalah bim salabim kun fayakun. Perlu digarisbawahi bahwa kun fayakun itu adalah kalam Allah yang tidak pantas, tidak boleh disandingkan dengan kata-kata bim salabim atau mantra
buatan manusia. Sehingga kami juga kemarin sudah menghadap ya ke PBNU untuk berkonsultasi. Ya, kami sajikan alat buktinya, lalu kami sebagai advokat muda yang mungkin saja ilmunya belum mumpuni untuk menentukan sesuatu, makanya kita minta petunjuk dan nasihat dari salah satu seseorang di PBNU. Nah, beliau kemarin menyatakan bahwa apa yang dipertontonkan itu adalah sesuatu yang tidak elok atau tidak benar dan bisa dikatakan astagfirullahaladzim, penistaan agama. Masalah ini berawal dari kanal YouTube dari Dr. Richard Lee, yang mana di situ diupload pada tanggal 1 April 2023. Di situ pada detik dan menit 14.53 sampai 14.59 yang berisikan tentang kata-kata kocak, tanpa kuliah, bim salah bim, kun fayakun mau jadi Tuhan. Ya, kalimat itu yang pada prinsipnya kita permasalahkan. Karena apa? Yang pertama kita harus ngerti, apakah jadi Tuhan itu harus kuliah? Yang kedua, apakah dokter, profesor bisa jadi Tuhan? Tentunya tidak. Kita harus tahu bahwasanya kun fayakun itu adalah kalimat kalamullah. Kalimat yang diberikan oleh Allah kepada Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad, yang dijadikan pedoman yang ada di surat Yasin 82. Ya. Jadi itu yang menjadikan permasalahan. Sehingga kemudian kita langsung bertemu dengan PBNU dan mengatakan ini kun fayakun disandingkan dengan bim salah bim itu nggak bisa. Benar atau salah? Benar atau salah? Itu salah, itu nggak bisa, nggak boleh. Jadi kemudian kita sebagai tim kuasa hukum dari pelapor Herwanto, kita melaporkan di Polda Metro Jaya. Ini adalah LP-nya. Kita sudah laporkan ini pada tanggal 6 April 2023. Pasal yang disangkakan adalah pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE dan juga pasal 156A KUH Perdata. Kalau kita berbicara mengenai hukumannya dari 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 adalah 6 tahun penjara. Jadi ini sudah diterima di SPKT Polda Metro Jaya dan kami sebagai tim kuasa hukum akan mengawal dengan setegak-tegaknya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan akidah kami sebagai umat muslim. Jadi saya jelaskan ya, bahwa somasi itu artinya peringatan. Kenapa kami tidak mengsomasi dulu? Karena somasi itu sebenarnya sudah pernah dilaksanakan kapan? Nah, pada saat ada pejabat berhadapan dengan hukum terkait dengan dugaan penistaan agama dan masuk penjara, dan beberapa orang juga masuk penjara, sebenarnya itu sudah peringatan bagi orang lain. Agar apa? Agar tidak main di wilayah-wilayah agama itu. Itu somasi sebenarnya. Sama seperti kami saat sekarang saya sebagai pelapor nih, membuat laporan. Ini somasi juga. Somasi untuk orang-orang di luar sana. Agar apa? Agar mereka tidak lagi bermain dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, artinya begitu ada peristiwa penodaan atau penistaan agama, yang tersinggung siapa? Orang yang paham dengan agama. Contohnya nih, kalau ada artis umpamanya, artis itu semuanya makan narkoba. Artis yang merasa, dia pasti tersinggung. Jadi kalau seandainya ada orang yang begitu ada ayat sucinya dipermainkan, dinodai, saya tidak menyalahkan bahwa orang yang tidak merasa bahwa tidak ternoda, ya silahkan, nggak masalah. Tapi saya sebagai umat Islam merasa bahwa saya harus melaporkan perkara ini.
pihak polisian. Kenapa? Kalau anggaplah nih ya, saya mau somasi nih, kita balik nih sekarang nih. Oh ya, saya sebagai pelaku umpamanya penista agama nih. Kalau seandainya penista agama itu menggunakan somasi, maka akan muncul lagi orang-orang yang menggunakan penista agama. Kenapa? Dia pasti akan berpikir begini, seandainya saya melakukan penista agama, saya belum tentu dilaporkan, karena pasti akan somasi duluan. Sementara perbuatan itu sudah terjadi. Nah, di dalam hukum yang kuat akan menciptakan orang-orang yang baik. Tapi hukum yang lemah akan menciptakan orang-orang berbuat tidak baik. Nah, dengan adanya laporan ini, tujuan kami agar hukum itu kuat. Kalau hukum kuat, orang yang mau berbuat jahat, orang baik nih, mau berbuat jahat, pasti tidak jadi. Kenapa? Karena hukumnya kuat. Tapi kalau hukumnya lemah, orang yang baik pun demi konten dia akan berbuat tidak baik. Kalau hukumnya lemah, orang pasti akan menggunakan cara-cara yang tidak baik. Kenapa? Nggak bisa disomasi kok. Setelah disomasi saya minta maaf atau saya hapus. Tapi komersil dia berjalan. Nah itu. Jadi jangan sampai kami juga bukan hanya bertanggung jawab kepada hukum, tapi kami juga akan memberikan pendidikan juga kepada masyarakat. Di luar kasus yang dialami oleh dirinya, kini Dr. Richard Lee nampaknya tengah sumringah melihat musuh bebuyutannya, yakni Rasman Arif Nasution, resmi ditetapkan menjadi tersangka atas pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea. Diketahui Dr. Richard Lee sempat berseteru dengan Rasman. Memang tensi panas sempat terjadi di antara keduanya, lantaran sang dokter ahli wajah itu dianggap memutuskan hubungan hukum dengan Rasman secara sepihak, yang tentunya membuat geram sang lawyer. Lantas, seperti apakah reaksi Dr. Richard Lee melihat lawan seterunya itu ditetapkan menjadi tersangka? Kepada Bapak Jaksa Agung, kepada Jampidum, dan kepada instansi-instansi terkait. Ini ada seorang pengacara abal-abal yang ijazahnya diduga abal-abal, nggak jelas, bukan sarjana hukum, dan melakukan pencemaran nama baik dan sudah tersangka. Harap segera ditahan. Ini siapa orang ini? Siapa orang ini? Begitu hebat ya, menyandang gelar tersangka, tapi belum ditahan. Tersangka, Bang. Buka dong Bang, blok Bang. Aku kasih ucapan selamat Bang untuk Abang. Aku DM di Instagram, Abang nggak baca Bang. Baca dong Bang. Sejujurnya sebelum ditetapkan dulu saya sudah tahu ya bahwa akan ya, karena jelas banget ya ada indikasi ke sana. Terus juga waktu ya saya juga jadinya kan sudah menduga. Tapi waktu dengar jujur ya seneng lah pasti. Agak sedih ya, seneng tapi sedih juga ya. Saya tahu perasaan Abang tuh pasti kecewa banget, tersakitin banget. Makanya saya bilang saya turut berduka cita Bang. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi saya yakin kan Abang kan bukan yang pertama kan. Kalau saya kan yang pertama. Waktu jadi tersangka itu saya sakit banget, pedih banget kayak gitu punya. Apalagi diteriak-teriakin kan, tersangka, 2 tersangka. Tapi roda itu berputar ya. Ketika saya sudah dinyatakan bahkan tidak bersalah, status tersangka saya saja itu tidak sah. Beliau jadi tersangka. Gimana coba Bang? Roda itu berputar, karma itu benar-benar real ada. Ada lah pasti ya. Sebagai manusia itu saya pasti merasakan itulah. Tapi saya itu nggak suka lihat orang itu, walaupun itu musuh saya sekalipun ya. Saya kan sudah berkali-kali bilang, walaupun itu musuh saya, atau walaupun itu orang yang saya benci sekalipun, saya tidak pernah mengharapkan dia itu mati, atau dipenjara, atau tersakiti, tidak pernah. Bahkan pada waktu saya nge-review, benar-benar produknya abal-abal pun saya tidak pernah mengharapkan tuh orang ini mati bangkrut, nggak pernah. Saya mengharapkan dia berubah jadi lebih baik. Ya, jadi saya cukup ya berduka cita lah dengan Abang. Mudah-mudahan ya saya juga nggak mengharapkan dia di penjara ya, tapi kalau misalnya masuk ya kan bukan yang pertama kan. Saya sebagai pribadi kalau kalian tanya Abang sudah buat banyak hal untuk saya sudah maafkan secara pribadi. Tapi proses hukum ya terus jalan terus lah. Saya terus semangatin dengan Bang Hotman, terus maju Bang. Laporan saya juga mau naik sidik, maju semuanya. Secara pribadi saya maafkan. Sebelum saya berangkat, 2 hari sebelum saya berangkat ketemu dengan Bang Hotman. Ada sharing apa dok tentang kasus ya Bang?
Beliau cuma mengatakan ini sebentar lagi ada penetapan tersangka katanya, sebentar lagi. Oh, aku bilang maju Bang, hajar Bang. Dia mau ada apa ya, itikat mau ngajakin damai. Aku bilang, abang mau damai nggak? Aku bilang kan, enggak lah, dia bilang kayak gitu pun. Oh ya, kenapa sekarang baru ngajakin damai? Soalnya kan kemarin koar-koarnya kan bilangnya nggak ada kata damai, nggak mau minta maaf katanya gitu punya kan. Ya saya cuma ngingetin Bang Hotman aja sih. Ya ini jadi pelajaran juga sih untuk Iklima, pelajaran juga. Saya kan juga belajar banyak juga ya dari kejadian kemarin, dari beliau menangani kasus saya dibentak-bentak. Saya kan juga jadi belajar bahwa pilih pengacara itu bagaimana, dan saya yakin Mbak Iklima juga jadinya belajar kan cara pilih pengacara bagaimana. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.